Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945. Jerman kalah, negaranya hancur. Sekutu yang menang membagi Jerman menjadi beberapa zona. Setiap zona dikendalikan oleh negara yang berbeda. Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet adalah pengendali utama. Mereka ingin mencegah Jerman memulai perang lagi. Pembagian ini bertujuan untuk mengelola Jerman secara efektif. Setiap negara punya kepentingannya sendiri. Sekutu setuju untuk bekerja sama, namun ketegangan segera muncul. Perbedaan di antara mereka mulai terlihat. Setiap negara punya rencana berbeda untuk masa depan Jerman. Pembagian itu seharusnya bersifat sementara. Sekutu berharap untuk membangun kembali Jerman. Tujuan mereka adalah menciptakan perdamaian dan stabilitas di Eropa. Mereka menghadapi banyak tantangan. Ekonomi Jerman hancur, jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Sekutu perlu bekerja sama. Meskipun demikian, perselisihan sering terjadi. Benih perpecahan sudah ditanam. Seiring meningkatnya ketegangan, begitu pula perpecahan. Sekutu kesulitan untuk mencapai kesepakatan. Kerjasama mereka melemah seiring waktu. Setiap zona berkembang secara berbeda. Pembagian itu menjadi semakin permanen. Ini mengatur panggung untuk perpecahan Jerman menjadi Timur dan Barat. Uni Soviet dan Sekutu Barat memiliki ideologi yang berbeda. Uni Soviet percaya pada komunisme. Mereka ingin menyebarkannya ke seluruh Eropa. Sekutu Barat termasuk Amerika Serikat, Inggris dan Prancis mendukung kapitalisme dan demokrasi. Perbedaan-perbedaan ini menciptakan perpecahan yang dalam. Uni Soviet menginginkan zona penyangga. Mereka takut akan serangan dari Barat di masa depan. Mereka percaya komunisme akan melindungi mereka. Sekutu Barat, di sisi lain, melihat komunisme sebagai ancaman. Mereka ingin mencegah penyebarannya. Konflik ideologi ini memicu pembagian Jerman. Jerman menjadi garis depan pertempuran ideologis ini. Uni Soviet menguasai bagian timur. Sekutu Barat menguasai bagian barat. Masing-masing pihak ingin menerapkan sistem mereka di zona mereka. Pembagian itu bukan hanya fisik tetapi juga ideologis. Bentrokan ideologis berdampak pada rakyat Jerman. Di timur, pemerintah mengikuti prinsip-prinsip komunis. Di barat, kapitalisme dan demokrasi dipromosikan. Perbedaan ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Itu memengaruhi pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan. Perpecahan ideologis adalah faktor kunci dalam perpecahan Jerman. Konferensi Yalta berlangsung pada Februari 1945. Para pemimpin Uni Soviet, Amerika Serikat, dan Inggris bertemu. Mereka menyepakati beberapa poin. Salah satunya adalah pembagian Jerman menjadi beberapa zona. Ini untuk memastikan perdamaian dan stabilitas di Eropa. Namun, mereka tidak memperkirakan konsekuensi jangka panjangnya. Pada konferensi Potsdam pada Juli 1945, ketegangan meningkat. Para pemimpin bertemu lagi untuk membahas masa depan Jerman. Mereka mengkonfirmasi pembagian menjadi 4 zona. Mereka juga memutuskan untuk mendemilitarisasi dan denazifikasi Jerman. Namun, ketidaksepakatan muncul. Uni Soviet dan Sekutu Barat memiliki visi yang berbeda. Konferensi Potsdam menyoroti perbedaan mereka. Uni Soviet menginginkan reparasi dari Jerman. Sekutu Barat khawatir tentang pemulihan Jerman. Mereka takut reparasi yang keras akan menyebabkan keruntuhan ekonomi. Ketidaksepakatan ini menandakan konflik lebih lanjut. Konferensi-konferensi itu penting dalam pembagian Jerman. Mereka menetapkan kerangka kerja untuk Jerman pasca perang. Namun mereka gagal mengatasi perpecahan ideologis. Perjanjian tersebut merupakan solusi jangka pendek. Mereka tidak mencegah perpecahan menjadi Jerman Timur dan Barat. Konferensi tersebut merupakan titik balik dalam sejarah. Pada tahun 1949, Jerman secara resmi terbagi. Zona Timur menjadi Republik Demokratik Jerman, atau RDJ. Uni Soviet mengendalikannya. Itu mengikuti prinsip-prinsip komunis. Zona Barat bergabung membentuk Republik Federal Jerman, atau RFJ. Sekutu Barat mendukungnya. Itu menganut kapitalisme dan demokrasi. Pembentukan dua negara terpisah menandai era baru. Jerman Timur bersekutu dengan Uni Soviet. Itu menjadi bagian dari Blok Timur. Jerman Barat di sisi lain bersekutu dengan kekuatan Barat. Itu bergabung dengan NATO pada tahun 1955. Pembagian ini merupakan simbol perang dingin. Kehidupan di Jerman Timur dan Barat berbeda. Di Timur, pemerintah mengendalikan sebagian besar aspek kehidupan. Di Barat, orang menikmati lebih banyak kebebasan. Ekonomi di Jerman Barat tumbuh pesat. Itu dikenal dengan keajaiban ekonomi. Jerman Timur bagaimanapun menghadapi tantangan ekonomi. Perpecahan itu mempengaruhi keluarga dan teman.
Banyak yang dipisahkan oleh perbatasan. Perjalanan antara kedua negara dibatasi. Tembok Berlin yang dibangun pada tahun 1961 menjadi simbol perpisahan ini. Itu berdiri sampai tahun 1989. Perpecahan itu memiliki efek jangka panjang pada Jerman dan Eropa. Pembagian tersebut membentuk era Perang Dingin.